Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa edukasi di kanal YouTube Bola Salju. Kali ini kita berjumpa dalam edisi spesial Bola Salju guna di bulan Ramadan ya. Situasinya Ramadan, kita sekali-sekali membahas tentang saham syariah. Nah, saudara, saya kali ini bersama tamu istimewa dari syariahsaham.com. Anda mungkin jauh lebih kenal beliau, namanya Mang Amsi, nama kerennya, tetapi nama lengkapnya Kang Asep Muhammad Saiful Islam. Begitu ya, Kang ya? Betul, betul, Mas. Iya. Kang Amsi ini punya latar belakang, sekarang beliau mengajar di pekerjaan utamanya nih, hebatnya beliau ini. Pekerjaan utamanya ngajar di di Cianjur ya, Kang ya? Man 3 ya. Man 3 Cianjur, harus disebut ini biar mannya lebih terkenal. Di syariahsaham.com banyak mengajarkan atau mengedukasi tentang saham-saham bagaimana cara berinvestasi secara syariah, mengikuti paradigma atau panduan emiten berdasarkan syariah, dan ya secara khusus misalnya bahasan-bahasannya tentu syariah saja. Nah, oke, dalam kesempatan kali ini yang istimewa kita mau coba ngobrol biar audien juga familiar tentang investasi di saham syariah itu bagaimana. Nah, Kang, kalau umumnya ini saya sendiri sebagai muslim, atau Kang Amsi mungkin sebagai praktisi di saham syariah sering menjumpai hambatan yang paling umum, yang paling susah menjelaskan investasi saham itu, apalagi hubungannya dengan syariah. Itu apa, Kang, kira-kira, Kang, kesulitannya? Oke, terima kasih Mas Arif. Ini guru saya sebenarnya. Saya banyak belajar dari bolasalju.com dan alhamdulillah Wah, sekarang saya bertemu langsung nih dengan foundernya, walaupun baru online ya, gitu. ya Kita sama-sama sering lah kita ngobrol. belajar ya, Kang ya. Iya. Iya, benar. Jadi ini sekaligus sharing bareng Mas Arif di Bola Salju. Jadi kalau yang sering ditanyakan sih, kalau sepanjang saya mengedukasi dan juga sosialisasi tentang saham syariah, biasanya yang sering ditanyakan adalah dua hal sih, Mas. Yang pertama itu apakah saham itu judi? Yang Hmm. kedua, apakah saham itu halal atau haram begitu. Jadi dua Hmm. pertanyaan besar itu yang sebenarnya menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai praktisi sekaligus juga apa namanya yang mengajak orang untuk bisa belajar berinvestasi di saham syariah. Kalau yang saham konvensional tantangannya cuma satu, menjelaskan bagaimana saham itu bukan judi gitu. Tapi Ya, kalau yang saham syariah karena ada embel-embel syariahnya itu bertambah lagi yang harus dijelaskannya yaitu tentang masalah hukum. Apakah iya. boleh bertransaksi di saham syariah? Mungkin itu Mas yang pertama. Oke. Kalau pertanyaan pertama, apakah boleh bertransaksi? Ini orang awam ini pasti mikirnya apa dulu ya? Hukum aja dulu ya. Hukum, Jangan biasanya hukum ya. jangan bertransaksi dulu, hukum saja. Ini saham kan orang kayak ini, mohon maaf asumsi umumnya ya. Kayak untung-untungan aja. Apa namanya? Sebenarnya Spekulasi. apa? Spekulasi bukan? Ya, ada yang bilang spekulasi saja. Lah bayangkan Hmm. misalnya kemarin kemarin mungkin tercatat plus, sekarang transaksi bisa minus, besok bisa plus atau bisa minus-minus lagi. Ini yang jelas Hmm. bagaimana. Itu anggapan seperti itu kan sangat dekat dengan judi kalau anggapan umumnya. Nah, Betul. ini mungkin ke dasar dulu. Sebenarnya apa sih, Kang, dasar kalau kita di VG-nya barangkali ada hukum atau apa gitu yang mungkin Kang Amsi pernah pelajari atau pernah dengar atau pernah diungkap secara umum, kita bisa biar bisa memahaminya secara sederhana. Oke, terima kasih Kang. Secara umum kan gini, simpelnya ya, saham itu dalam prakteknya kan jual beli kan. Iya. Mas, jual beli kan, namanya juga. Kenapa jual beli ya? Kan ketika kita kalau udah jadi praktisi ya, saham itu kan buy and sell gitu, jadi beli kemudian dijual. Dan akad yang dilakukan ketika kita membeli dan menjual saham kan itu akadnya baik, akad jual beli gitu ya. Dan akad jual beli itu dibolehkan dalam syariah, dalam Islam terutama seperti itu. Kemudian dalam konteks tadi dividen itu konteksnya misalnya bagi hasil, dan bagi hasil itu dalam fikih biasanya dikenal dengan namanya syirkah. Syirkah itu
Bagaimana misalnya kita, misalnya saya dengan Mas Arief itu mau bikin perusahaan ya, patungan lah, perusahaan ABCD misalnya, dari Mas Arief 60%, modalnya dari saya 40% gitu. Nanti dalam 1 tahun running jalan bisnisnya menghasilkan untung katakanlah 100 juta. Maka dari 100 juta itu laba bersihnya dibagi Mas Arief karena porsinya 60% dapat 60 juta, saya 40% dapat 40 juta. Itu yang kita kenal dalam terminologi sahamnya sebagai dividen. Jadi sebenarnya dari sisi manapun, apakah dari sisi dividen, karena kan kita kalau bicara keuntungan saham dari dua hal. Pertama dari dividennya, yang kedua dari capital gain ya. Capital gain itu selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Nah, kalau di dividen kita ininya apa, konsepnya konsep syirkah tadi. Sementara di capital gain konsepnya adalah jual beli, dan itu sudah ada dasarnya. Jadi kalau gini, saya sebagai orang awam tidak terlalu paham fikih gitu dan bukan bidangnya, misalnya saya tidak bisa ngobrol tentang fikih secara otoritatif karena latar belakang pendidikan saya bukan di situ. Tapi setidaknya kita punya semacam dewan atau semacam kumpulan orang-orang yang kompeten di bidang itu yang kemudian memutuskan sebuah fatwa untuk membolehkan transaksi. Nah, teman-teman nanti teman-teman investor saham syariah terutama itu punya landasannya 3. Pertama fatwa nomor 20, kedua fatwa nomor 40, ketiga fatwa nomor 80. Jadi enak ngapalinnya 20, 40, 80 gitu. 20, 40, 80. 20, Oke. 40, 80. Nah, yang paling mutakhir itu fatwa nomor 80 tahun 2011. Oke. Nah, fatwa nomor 80 tahun 2011 itu yang mendasari dibolehkannya transaksi efek syariah. Kemudian di situ diatur juga sampai misalnya menyebutkan bahwa akad yang dilakukan ketika jual beli saham adalah bai al-musawamah. Itu bai al-musawamah itu continuous auction atau jual beli berkelanjutan. Nah, kan ada bai al-muzayadah, jual beli yang dapat menang itu yang lebih mahal atau yang lebih tinggi menawarnya, itu kan lelang ya. Lelang ya. Oke. Ada lagi bai al-munaqasah, jual beli yang menang itu adalah yang paling rendah nawarnya, itu namanya tender. Oke. Nah, ada juga saham itu bai al-musawamah, saling berkelanjutan sampai ditemui kesepakatan antara pembeli dan penjual, dan itu tidak perlu tahu di berapa harga pembeli punya modal, penjual punya modal, dan pembeli juga di berapa. Jadi itu semuanya asasnya adalah asas jual beli berkelanjutan. Kemudian saham yang sudah dibeli ini juga melandasi dibolehkannya one day trading. Gitu. Karena orang suka rancu antara short term trading dengan short selling gitu. Bisa menyamakan, padahal itu berbeda. Kalau short sell itu kan kita pinjam barang ya, belum punya uangnya pinjam barang, dan itu nanti terkenanya di utang margin yang berutang yang berbunga gitu. Sementara one day trade atau short term itu kita beli pagi nih misalnya, kita beli pagi kemudian jual sore, itu dibolehkan. Kenapa? Karena secara qabd hukmi dalam istilah fikih itu barang tersebut sudah milik kita, sudah berpindah karena sudah match, jadi sudah kepemilikannya sudah milik kita, meskipun settlementnya atau penyelesaian transaksinya itu 2 hari kalau sekarang, dulu kan 3 ya, T+3, sekarang T+2. Itu mungkin lebih ke teknis ya, tapi secara umum teman-teman yang baru mulai mau investasi di saham syariah jangan khawatir karena kita sudah punya payung fatwa gitu ya. Meskipun di situ juga ada yang tidak sepakat semuanya gitu ya, terutama dalam kriteria saham syariahnya banyak yang masih debatable, tapi kalau kita kaji lagi secara mendalam, dalam fikih itu selalu ada yang namanya kelonggaran. Contoh sekarang lah, yang paling mungkin yang bisa menggambarkan bahwa fikih itu sangat fleksibel itu sekarang. Di era normal kita Jumatan itu wajib misalnya. Tapi ketika sekarang lagi pandemik, justru Jumatan itu mungkin minimal makruh gitu. Kalau di tempat-tempat yang red zone itu bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena mudaratnya itu lebih tinggi ketimbang misalnya manfaatnya. Disitulah dalam konteks fikih ada yang dinamakan dengan azimah dan rukhsah gitu. Di mana ketika kita harus melakukan itu tidak ada pilihan lagi, dan di mana kita harus melakukan sebagai keringanan. Nah, sekarang itu kan masa-masa keringanan. Termasuk dalam masalah kriteria saham syariah pun sekarang di Indonesia itu masih dalam tahap belum misalnya restricted seperti belum seketat negara-negara lain. Karena langkah yang ditempuh oleh DSN MUI kemudian OJK itu yang terpenting sekarang sosialisasinya. Dan ini berlandaskan kepada tingkat literasi juga kan Mas. Literasi finansial itu jangankan yang syariah, yang konvensional pun itu masih rendah untuk pasar modal. Apalagi yang pasar modal syariah itu yang literasinya masih di bawah 0,01%. Yang uniknya adalah inklusi pasar modal syariah 0,02%. Artinya layanannya itu sudah lebih banyak, aksesnya lebih mudah ketimbang yang orang yang mau
Transaksi. menggunakan layanan itu. Jadi Hmm. literasinya 0,01, inklusinya 0,02. Jadi dan itu dibuktikan tahun 2011 itu kan kita satu-satunya dan yang pertama membuat SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Hmm. Jadi orang itu sudah ketika daftar sebagai nasabah investor saham syariah, orang sudah dimudahkan dengan sistem online tradingnya yang hanya misalnya hanya bisa membeli saham-saham syariah. Kemudian transaksinya pun tidak boleh pakai utang margin karena itu diharamkan dalam transaksi syariah misalnya. Nah, itu kan sudah ada. Sekarang ada 18 sekuritas dan 16 yang sudah aktif menggunakan SOTS. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia, terutama misalnya yang ingin berinvestasi di saham syariah, itu sudah disediakan sampai ke perangkat teknisnya. Tinggal sekarang mungkin mindsetnya aja yang mungkin harus terus disosialisasi dan diedukasi gitu, Mas. Oke, makasih penjelasannya. Wah, lengkap sekali ini. Dari hukum, dari yang mau saya tanyakan, udah dijawab semuanya. Nah, sekarang kita tinggal Oke. ngobrol apa lagi nih? Ya, oke. Oke. Pemirsa, saya kira itu tadi kita udah jelas, udah mendapat jawaban dari penjelasan Mang Amsi. Panggil Mang apa Kang ini? Mang aja. Itu yang Mang lebih aja, nama brandnya Mang Amsi. Iya, gini ya Mang ya. Tadi secara hukum kalau saya, ini tadi juga udah dijelasin Mang Amsi bahwa ini kayak kongsian. Kongsi itu dasar hukumnya kalau Islam tadi Mang Amsi jelasin berbasis dividen itu ya. Syirkah ya. Sebuah apa persekutuan ya kayak gitu ya. ya. Nah, kalau ada untung dapat dividen, kalau nggak untung ya nggak dapat atau rugi atau turun asetnya kan kayak gitu kan. Betul, Nah, betul. kalau saya sederhana memahami saham itu paling dasar, paling basic yaitu satu. Kalau masalah jual beli ya ternyata tadi udah dijelasin Mang Amsi dan sangat detail, sangat jelas lagi ada continuous apa transaksi Auction. berkelanjutan. Ya, kita bisa membayangkan sebuah unit-unit kecil perusahaan itu yang misalnya asetnya katakanlah 1 triliun dipecah dalam pecahan kecil, kita mungkin beli hanya satu lot, ya itu sebenarnya sudah mewakili perusahaan kan. Kalau kita udah mikir kayak gitu ya, ya sebenarnya udah nggak ada masalah harusnya. Ya enggak, Kang? Ya. Tadi juga udah dijelaskan, sudah daftar di rekening syariah, transaksinya hanya saham-saham syariah. Nah, itu kan sudah enak sekali. Nah, bagaimana, saya pernah ini, Kang, punya ide tambahan. Kalau kita khawatir menganggap saham itu judi dari sifat transaksinya, bisa nggak sih kita ajak ini investor yang muslim terutama ya, ya kenapa nggak transaksi jangka panjang saja? Kalau kita transaksi jangka panjang kan otomatis kita berpikir membeli perusahaan itu. Masuk akal nggak Kang dengan analogi kayak gitu? Iya, betul, betul, Mas. Jadi sebenarnya sih pada awalnya saham itu membeli bisnis kan seperti itu. Membeli Hmm. membeli sebuah perusahaan, membeli yang bisnis jangka panjang gitu. Hmm. Tapi pada praktiknya, misalnya pada kenyataannya kita juga kan sebenarnya saya sebagai praktisi gitu. Jadi kadang kita dibingungkan dengan misalnya daftar saham syariah yang begitu banyak, gitu. Hmm. Sehingga misalnya pilihannya juga menjadi banyak dan di situ ada peluang misalnya untuk membeli saham-saham yang katakanlah seperti saham-saham yang bisa naik cepat dalam waktu yang dekat gitu. Nah, Loh, naik cepat kan nggak ada hubungannya dengan dasar bahwa saham itu syariah. Mohon maaf gini saya Pak, nyalain. jadi misalnya gini kan tujuan utama kita membeli saham atau misalnya berbisnis saham itu kan sebagai kacamata saya, sebagai kacamata investor tentunya tadi kata Mas tadi ada pedagang itu kan misalnya membutuhkan capital gain kan sebenarnya seperti itu. Nah, ketika capital gain-nya itu bisa didapat dalam waktu yang tidak lama gitu. Kalau saya sih melihatnya gini, Mas. Mungkin ada kaitannya juga dengan filosofi investasi yang sering kita paparkan gitu ya. Di surah Yusuf ayat 47. Itu kan menjadi landasan investasi syariah ya. Di situ kan ada takwil Nabi Yusuf terhadap mimpi raja yang harus menyimpan, menabung sisa panen itu untuk masa paceklik gitu kan. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk gitu. Nah, ketika sudah panen itu kan anjuran dari Nabi Yusuf itu ambil sebagian kemudian sisakan juga sebagian atau misalnya untuk di masa-masa paceklik. Nah, kembali ke yang saham, ketika saham sudah untung misalnya, ketika perusahaannya itu sudah memberikan keuntungan buat kita,
mungkin ini dari kacamata saya sebagai investor ya, mungkin lebih bijak juga kalau kita misalnya membukukan keuntungan itu dulu gitu. Daripada misalnya nanti sahamnya keburu turun. Kalau saya mungkin persepsinya seperti itu kan, karena bagi saya keuntungan dari investor saham itu adalah capital gain dan dividen gitu. Secara personal ya, kecuali kalau memang kita ingin misalnya membeli sebuah perusahaan dalam jangka panjang, itu mungkin beda cerita. Atau misalnya kita punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, misalnya ingin mengubah mengubah dari nature bisnisnya. Misalnya ada perusahaan yang teman saya itu ada yang idealis yang, jadi teman saya itu membeli saham media nyicil gitu. Kenapa? Karena dia ingin mengubah mindset media di Indonesia gitu. Jangan sampai anak-anaknya jadi korban dari tayangan media, maka dia beli saham media, saham-saham TV misalnya, karena untuk tadi kalau saya sudah jadi pemilik lumayan katanya emang gitu, untuk pemilik misalnya 10% lah kepemilikan, saya bisa mungkin mengusulkan kepada perusahaan itu untuk mengubah tayangannya atau mengubah pola penayangan seperti itu. Oke, menarik sekali. Itu prinsip yang udah advance lagi, udah masuk aktivisme ya kalau di istilah investing ya, masuk ke manajemen ya. Oke, kembali Kang. Kriteria saham syariah itu kalau berdasarkan fikih itu secara sederhananya apa sih? Boleh nggak kita bahas? Terima kasih, Mas. Sekelas, iya, sebelah. Jadi kalau kriteria itu sebenarnya tiap negara berbeda ya. Jadi yang sudah ada misalnya bursa saham syariah itu misalnya di Dow Jones, itu ada kan Dow Jones Islamic Market gitu, DJIM ya. Kemudian di Turki juga sudah ada, di Malaysia juga sudah ada, di Inggris juga ada yang khusus syariah. Nah, di antara yang saya sebutkan tadi, Indonesia itu boleh dikatakan adalah kriterianya paling longgar. Kenapa paling longgar? Karena stock universe-nya atau misalnya saham yang dijadikan daftar saham yang dinilainya itu masih sedikit. Kita tahu sampai hari ini yang tercatat di Bursa Efek itu kan perusahaan cuma 690-an, baru 690-an. Bandingkan dengan Dow Jones yang mungkin berapa Kang? Udah ribuan ya Mas ya. Kemudian udah puluhan ribuan kan. Di Singapura yang kecil aja negaranya udah berapa ini gitu. Malaysia juga udah banyak gitu. Nah, mereka bisa memperketat aturan kriterianya itu karena sudah banyak saham yang bisa dinilainya. Nah, di Indonesia perlu saya jelaskan pertama mungkin emiten yang dinyatakan syariah itu ada dua kategori. Pertama adalah emiten aktif, yang kedua emiten pasif. Yang disebut emiten aktif itu adalah emiten atau perusahaan yang sudah menyatakan dalam ADART-nya bahwa dia memang perusahaan syariah. Dan itu baru empat selama ini. Yang pertama adalah PNBS, Panin Dubai Syariah, kemudian Bank BRI Syariah, BRIS, kemudian Bank BTPN Syariah, BTPS, dan satu lagi asuransi Jemas. Yang jiwa abadi itulah, itu gak liquid yang Jemas ini. Nah, yang empat ini udah dari awal udah menyatakan bahwa kita adalah perusahaan syariah. Jadi tanpa ada kriteria mereka sudah aktif menyatakan diri gitu ya. Jadi udah pasti masuk syariah. Nah, ada lagi yang kedua emiten pasif. Emiten pasif itu tidak ada di ADART-nya, dia menyatakan bahwa kami adalah perusahaan syariah. ADART kami adalah syariah. Karena salah satu syarat ada menjadi emiten syariah itu misalnya ada DPS, Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, kalau yang satu lagi tidak, misalnya saya sebut misalnya TLKM itu tidak ada DPS-nya, tidak ada Telkom Syariah, berbeda misalnya dengan bank. Tadi Bank BRI kan Bank BRI dengan BRI Syariah beda warnanya juga gitu kan ya. Kemudian misalnya BTPN dengan BTPN Syariah juga berbeda juga namanya. Tapi kalau Telkom kan tidak ada, Telkom ya Telkom aja gitu. Nah, ketika Astra misalnya Astra saja, tidak misalnya Telkom Syariah warnanya hijau gitu, Astra Syariah, Astranya biru, Astra Syariahnya hijau, kan enggak gitu. Nah, yang emiten pasif ini lebih banyak. Bayangkan dari 690 dikurangi 4 yang aktif, berarti ada yang harus dinilai itu ada sekitar 686, katakanlah seperti itu. Nah, dari 686 ini disaringlah menjadi dinilaikan kriteria POJK namanya. POJK nomor 2000 tahun 2015 saya lupa tahun. Kriterianya sederhananya kalau dipahami apa Kang umumnya? Pertama ada tiga screening. Pertama bisnisnya nggak boleh misalnya judi, nggak boleh rokok. Judi nggak ada ya, usaha judi di Indonesia jelas kan ya? Bisa nggak ada jelas. Yang kedua rokok. Rokok berarti kita gampangnya perusahaan rokok nggak masuk gitu ya? Perusahaan. Kemudian perbankan yang ribawi. Bank konvensional kan ya, pasti nggak masuk. Makanya pasti bank konvensional itu nggak masuk semua, asuransi juga nggak masuk. Keuangan juga ya Kang ya? Keuangan, multi-finance atau semuanya nggak ada. Perusahaan sekuritas nggak mungkin masuk ya. Kalau Mas lihat di sektoral yang sektor 8 itu
cuma 4 yang lolos gitu. Sisanya tuh enggak, sekitar 90-an enggak. Terus apa Nah, lagi kemudian kan? setelah lolos dari, jadi bisnisnya kayak apa? Screeningnya kayak corong gitu ya. Jadi Ya, bisnisnya dulu nih. Kalau bisnis. bisnisnya lolos, maka keduanya itu utang. Hmm. Rasio utang ribawinya itu tidak lebih dari 45% aset. Hmm. Jadi rasio utang ribawinya, boleh aja punya utang riba ke bank itu masih ditoleransi, tapi jangan selebih dari 45. Ini juga debatable. Ada yang orang yang nggak setuju. Yang namanya utang riba yang meskipun sedikit haram gitu ya. Itu kan silahkan, itu termasuk tergantung dari restriksi dia dalam fikih gitu kan. Kita tidak pernah berbeda pendapat itu biasa. Nah, kalau sudah misalnya lolos juga, kenapa alasannya harus 45% maksimum? Karena ada sebuah pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa hutang itu tidak boleh lebih dari setengahnya. Oh. Gitu. Seperti itu. Dan di situ juga sebenarnya secara tidak langsung itu menjaga solvabilitas sebuah perusahaan. Makanya yang syariah itu jarang yang punya utang banyak yang masuk daftar efek syariah. Ini Nah, sebenarnya mohon maaf saya nyela, sebenarnya kriteria yang sangat menarik bahwa 45% utang, 45% utangnya maksimal 45% gitu ya maksudnya ya. betul maksimal Ya, ini dari adalah aset. kriteria yang menarik untuk menjaga bahwa kalau kita ngikutin saham syariah ini harusnya itu perusahaan yang kuat keuangannya. Ini sebenarnya menarik sekali Betul. menurut saya, Kang. Ya. Iya, iya. Sorry, maaf lanjutin. Dan oke, satu lagi setelah lolos yang kedua, ada lagi satu lagi. Total pendapatan non halal itu tidak lebih dari 10%. Ini misalnya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di tourism, hotel kayak gitu kan, pendapatannya ada sebagian yang misalnya dari minuman keras gitu kan, dari apa gitu ya. Nah, Oh, I see. itu masih ditoleransi juga. Ini juga di sini debatable lagi gitu. Oh, masa sih barang haram ditoleransi 1% juga kan? Nah, itu ada kaidah usul fikih yang kadang orang lupa gitu kan. Kita hatalatal halal wa haram balibatil haram. Jika bercampur halal dan haram, maka yang menang itu haram. Itu konteksnya di makanan dan minuman. Wah, Tapi mantap ketika sekali penjelasannya. ketika ketika dalam keuangan, kenapa? Misalnya dalam makanan itu nggak bisa, karena nggak bisa dipisahin. Hmm. Saya ada air putih, ketetesin alkohol, kan udah nyampur itu di situ ya. Misalnya seperti itu. Atau ketetesin kencing apa gitu kan jadi najis. Tapi ketika misalnya keuangan itu kan bisa dipisah, Mas. Misalnya ini hasilnya dari yang dengan halal itu sekedar ketahuan berapa persen ya, jangan dipakai gitu, jangan diambil, kan bisa kalau dari keuangan. Itu yang membeda, ada namanya purifikasi ya, cleansing fund. Jadi ada dana yang dibersihkan dari pendapatan non halal tersebut. Nah, ketika perusahaan sudah melewati 3 screening ini, bisnisnya, nature bisnisnya, rasio utangnya dari banding aset, dan rasio pendapatan non halalnya itu sudah lolos, maka dinyatakan sebagai efek syariah. Gitu. Dan ini direview selama 6 bulan, setiap 6 bulan sekali dalam 2 tahun, jadi 2 kali. Bulan Mei dan bulan November. Oh, Makanya okay. besar kemungkinan bisa keluar masuk gitu. Misalnya di periode ini masuk syariah, di periode berikutnya tidak masuk karena Kalau utangnya porsi utangnya tinggi, membesar, betul. Atau okay. yang lucunya juga pendapatan halalnya juga meningkat. Contoh, kenapa misalnya kalau Mas mungkin pernah telah saham-saham bottling, saham-saham packaging kemasan itu BRNA misalnya, Berlina itu, atau misalnya apalagi plus-plus itu ya, yang ada plastik itu. Itu kadang masuk, kadang keluar. Oh gitu. Karena ternyata ada sebagian pendapatannya misalnya yang si bottlingnya itu dipasok ke MLBI atau ke DLTA. Masih. Gunakan Ya. untuk minuman keras. Nah, ketika misalnya porsinya melebihi dari 10%, maka dia bisa keluar dari saham syariah. Sudah keluar dari saringan itu ya. Oke, bagi Betul. investor awam ini bagaimana caranya paling gampang untuk mengikuti itu tadi kan kriteria-kriteria itu kan, soalnya ya kalau bisnisnya saja sih gampang ya, kita bisa lihat ya. Misalnya ya ini bukan bank, ini bukan keuangan, itu gampang sih. Nah, kalau udah utangnya berapa, ini kan ya susah. Cara gampangnya gimana, Kang? Cara gampangnya tinggal ngunduh aja daftar isi. Ya, bisa lewat isi ya? Isi. Oh ya, saya lupa tadi. 2011 itu kan pertama kali indeks itu ada 3 ya. Indeks yang sekarang syariah itu yang berlaku di kita. Yang pertama kali adalah Jakarta Islamic Index. Itu sejak Jakarta tahun 2000. Islamic Index, JII ya? JII itu sudah ada sejak tahun 2000. Jumlah konstituennya 30. Saham terbesar, kapitalisasinya, dan paling liquid ya. Tapi dinyatakan syariah. 2007 itu ada daftar efek syariah. Pertama kali ada daftar efek syariah, tapi belum ada indeks syariahnya. Jadi daftar efek aja dari OJK sama DSM itu memberikan ke bursa untuk patokan manajer investasi reksadana juga. Nah, 2011 baru dirilis
daftar Isi. isi indeks saham syariah Hmm. Indonesia seiring dengan keluarnya fatwa nomor 80 tadi. Di fatwa nomor 80 itu pertama menerbitkan isi, yang kedua melahirkan SOTS, Sistem Online Trading Hmm. Syariah. Jadi tonggak besarnya sebenarnya 2011, Mas. 2011 itu ya. Iya. 2011 ya, meskipun waktu itu banyak orang yang belum kenal ya. 2018 kemarin muncul lagi ada JI 70, Jakarta Islamic Index 70, yang merupakan pengembangan dari JI yang 30 tadi. Karena kan Oh. JI yang 30 itu terbatas punya yang liquid dan besar-besar gitu, dan mungkin Ah. orang mungkin upside pertumbuhannya sudah mulai terbatas lah, katakanlah seperti itu. Hmm. Maka dibuat JI 70 yang lebih liquid, ada 70 yang mungkin kapitalisasi menengah juga bisa masuk. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin mencari konstituen atau saham yang sudah masuk, ya itu aja, tinggal diunduh di bursa, atau kita dari Syariah Saham setiap ada, kan gini Kang, daftar itu di update-nya ada yang periodik 6 bulan sekali, ada yang insidental. Nah, insidental ini setiap misalnya ada yang IPO ini masuk nggak, dinyatakan syariah nggak atau tidak. Nah, itu kan bisa setiap bulan ada yang insidentalnya itu. Itulah akhirnya diupdate lagi. Nah, sekarang yang sudah masuk saham syariah itu per 15 April kemarin yang terbaru itu ada 445. 445. Saham. Jadi sekitar 64% dari total saham yang ada. Paling gampang kalau saya simpulkan kayaknya itu ngikutin isi aja ya, paling gampang. Yang Isi paling aja itu. terbesar ya, isi Iya udah betul. lengkap, Di semua sektor sudah ada. dapat semuanya ya pasti ya. Cuman masalahnya pilihan perusahaannya ya, belum tentu yang diisi Belum kualitasnya tentu. lebih baik daripada yang di apa namanya tadi JII 70 atau JII ya. Iya, iya betul. Oke, terus satu lagi, kok satu lagi, maaf. Mana ini topiknya saya? Satu lagi, tadi Mang Amsi cerita, misalnya perbedaan di Indonesia dan di luar negeri, kalau aturan umumnya selain jumlah, itu apa Kang? Selain jumlah gimana Mas? Jumlah saham Tadi ya? Mang Amsi bilang bahwa kita ini secara regulasi paling apa ya, paling lemah atau Longgar. paling longgar. Nah, itu Hmm. apa? Dalam bidang apa kira-kira kalau boleh tahu kita biar bahas lebih detail lagi. Itu dari sisi kriterianya, Mas. Jadi dari sisi kriterianya itu kita lebih longgar, karena misalnya gini, di Malaysia, di Turki itu setahu saya total utangnya itu maksimal 30%-an. Oh gitu, iya ya. Nah, sudah sepertiga, karena mereka udah banyak pilihannya, emitennya. Jadi ketika diturunkan atau diperketat pun Sudah masih cukup ada banyak. pilihan saham. Nah, cuman kalau di kita misalnya diperketat 30%, mungkin hanya tersisa berapa? Mungkin Mas pernah riset di Indonesia hanya berapa emiten yang hutangnya sangat rendah. Rata-rata kan minimal di atas, meskipun secara overall katanya sih di kita itu rasio debt equity ratio-nya itu rata-rata 0,57 gitu kalau nggak salah saya baca. Jadi masih sehat sebenarnya. Di Indonesia rata-rata secara emiten semuanya itu ada di kisaran 57% utang terhadap ekuitasnya itu. Jadi ketika misalnya kita perketat lagi 30%, 20%, mungkin boleh jadi nggak ada sahamnya atau sedikit sekali. Sedikit sekali. Karena daftar efek syariah ini, Mas, selain buat kita sebagai investor, itu juga buat sebagai daftar atau list untuk para MI, manajer investasi atau asuransi yang unit link misalnya, yang memilih portofolionya di saham syariah gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang diperketat dulu, langsung diperketat, misalnya langsung restricted, misalnya hutang nggak boleh lebih dari 10%. Mungkin yang saya tahu yang terjaring cuma LSIP atau apa gitu, Harum misalnya, justru saham-saham yang komoditas yang secara investasi justru kadang fluktuatif gitu, karena mengikuti harga komoditas. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, makasih. Terus satu lagi pertanyaan pentingnya ini saya kira. Jika kan kalau kita dapat lebih banyak, harusnya pilihan lebih banyak, mungkin kesempatan mencari untungnya lebih banyak. Nah, ini saham investor syariah kan terbatas, pilihannya lebih kecil. Betul. Menurut pengalaman atau pengamatan Mang Amsi, apakah cukup menguntungkan investasi di saham syariah dibanding konvensional? Gimana itu ceritanya, Kang? Terima kasih, Mas. Jadi gini, sekarang kita lagi pandemi. Itu fakta, dan itu mungkin berulang berapa puluh tahun sekali ya. Nah, ketika pandemi, yang saya perhatikan kemarin, saya bandingkan minggu kemarin itu saya membandingkan indeks ya, IHSG, LQ45, JI, dan ISI. Nanti silakan teman-teman cek di bursa. Per minggu kemarin itu yang misalnya ISI dengan IHSG itu lebih rendah ISI minusnya ketimbang IHSG. Kemudian lebih rendah JI
ketimbang LQ45. Jadi kan apple to apple-nya gitu ya, isi dengan IHSG, stock universe-nya, kemudian IJI dengan LQ45. Nah, di masa krisis ini, justru saham-saham yang syariah itu lebih diuntungkan. Kenapa? Karena diakui atau tidak, indeks atau IHSG itu digerakkan oleh perbankan dan tembakau gitu. Jadi kita itu kapitalisasi terbesarnya kan banking dan tobacco gitu untuk yang IHSG. Yang dua-duanya itu tidak ada di isi gitu, tidak masuk di isi. Nah, jadi ketika misalnya yang IHSG-nya anjlok, itu kan biasanya merefleksikan kinerja konstituen pengereknya, indeks movernya gitu ya, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, HMS, PGRM itu kan jatuh. Nah, justru ketika misalnya, nah ini uniknya, ketika pandemi sekarang misalnya isi itu kan pengereknya yang saya tahu 1 TLKM, 2 Unilever, 3 ECBP misalnya, keempat itu kalau nggak salah INDF gitu. Jadi saham-saham berbasis consumer dan saham-saham telekomunikasi yang menurut riset kemarin 2 sektor ini diuntungkan dengan adanya pandemi misalnya. Telekomunikasi ya kayak kita lah sekarang gitu ya, Zoom, WFH dan yang lainnya. Consumer pasti di masa krisis setahu saya ketika di krisis itu saham-saham consumer yang paling bertahan dan itu yang mendominasi saham-saham syariah. Ya logikanya seperti itu mungkin Mas. Jadi kalau masalah keuntungan siapa sih yang tidak kena dengan Mayora misalnya? Siapa yang tidak kena dengan ICBP, INDF yang secara CAGR ya, secara pertumbuhan tahunan itu harganya pun menarik gitu. Harganya misalnya di atas rata-rata 20% pertumbuhan harga sahamnya gitu. Itu merefleksikan kinerja gitu. Unilever mungkin agak stagnan lah 10 tahun terakhir, tapi dulu kan Unilever itu primadonanya investor Indonesia gitu karena setahun bisa di atas 20% rata-rata pertumbuhan. Ya stagnan karena sudah mengalami pertumbuhan yang lumayan sekali, makanya agak stagnan. Ya. Satu lagi, pernah nggak meneliti kinerja dalam agak long term, 10 tahunan gitu, yang indeks syariah dibanding yang konvensional? Pernah nggak, Kang? Gini, setahu saya kan gini, Kang. Kalau bicara kinerja yang syariah konven gitu kan, syariah itu karena isi ya, terutama isi. Kan baru dari tahun 2011, jadi belum 2011. 9 tahunan ya berarti ya? 9 tahun ya. Saya belum mendetil ya, tapi karena isi ini secara 6 bulanan sering berganti konstituennya. Jadi kita juga akhirnya berpikir mungkin isi itu, mohon maaf itu lebih cocoknya untuk berdagang gitu kan, bukan untuk sebagai invest ya. Kecuali misalnya di saham-saham yang katakanlah secara fundamentalnya juga sudah teruji gitu ya. Dan itu alhamdulillahnya masuk di 10 besar misalnya seperti tadi Unilever, INDF dan ICBP gitu. Nah, sebenarnya sih kalau saya melihat selama sahamnya berbasis consumer goods misalnya, karena kita nggak bisa banking gitu, kecuali sekarang juga ada masuk BTPS, tapi kan orang mengatakan BTPS itu tanda kutip gorengan gitu ya, bukan apa namanya semacam si kinerjanya biasa, tidak terlalu signifikan sih, biasa aja katanya seperti itu, karena saya juga jarang mengcover bank ya. Jadi saya belum meneliti sebenarnya, tapi kalau secara umum sih mungkin tidak terlalu sefantasis IHSG karena isi ini pilihan sahamnya tidak sebebas IHSG. Gitu. Tapi kalau secara per saham atau per emitennya kita bisa menemukan emiten-emiten unggulan gitu. Misalnya saya mungkin mengatakan salah satu ininya misalnya SH Hardware. SH Hardware itu kan masuk syariah terus, selalu masuk saham isi gitu dari sejak 2011. Kemudian pertumbuhannya pun menarik gitu, baik pertumbuhan secara penjualan dan labanya juga pertumbuhan harganya. Jadi rata-ratanya mungkin di atas 10% per tahun dan itu sudah melawan inflasi dan juga melawan deposito seperti itu. Oke, terima kasih Kang. Jawabannya saya kira kita udah cukup mengcover dari dasar hukum, fikih, hambatan, bahkan tadi Mang Amsi juga cerita ya ada juga beberapa perbedaan pendapat ya, dan itu biasa-biasa saja ya Kang ya. Biasa. Ya, jadi sekaligus dalam kesempatan kali ini saya juga ya kan juga banyak ya di luaran yang mungkin menghantam kromo kalau orang Jawa bilang ya semuanya dianggap haram, tapi kan ada juga dasar hukum yang lain bahwa ya mohon maaf nih Kang, orang sekarang ini edukasi kan kayak gimana ya, misalnya hutang kredit motor saja dianggap haram, itu kan rasanya berlebihan. Wong kita ini sebagai pemakai bukan sebagai
bukan sebagai pembuat kreditnya. Kalau bisnis kreditnya ya oke lah, haram. Kita anggap riba, Anda sepakat riba, nggak masalah. Kalau kita pemakai, kan jadi susah. Nanti saudara-saudara kita yang muslim bagaimana, yang memang nggak punya kesempatan untuk memperoleh keuangan secara mudah, itu kan susah. Nah, tadi Mang Amsi kan udah cerita dasar-dasar hukum, fikih, ada kaidah mudorot dan seterusnya gitu ya Kang ya. Apalagi di bidang saham, justru saham ini jauh lebih gimana Kang istilahnya dibanding yang itu tadi, yang pinjam meminjam. Saham ini kan jauh lebih jelas gitu kan, persekutuan gitu kan ya, persekutuan dan jual beli gitu kan. Harusnya tingkatannya lebih mudah dipahami daripada yang itu tadi gitu. Betul. Iya, itu gimana Kang? Sekilas saja. Jadi, buat pendengar, buat pemirsa kita biar tahu ya. Oke. Jadi gini Kang, ada kaidah usul fikih. Mungkin saya mengatakan agak fikih gitu ya. Supaya jelas semuanya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Setiap sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Misalnya ketika kita sedang darurat misalnya, lagi misalnya ada musibah sampai nggak punya pakaian gitu, kecuali sehelai baju yang tidak menutupi aurat gitu. Nah, ketika misalnya kita harus sholat, jangan berpikir misalnya nggak nutup aurat, saya nggak sholat aja. Nggak, sholat aja tetap, tapi dengan pakaian yang seadanya. Malah yudrakukulu gitu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya, tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, ini ikhtiar para ulama, ikhtiar para ekonom di Indonesia itu sudah dulu ada bank syariah, kemudian ada multi finance syariah, ada asuransi syariah. Jangan lantas langsung nyinyir atau mencibir, ya yang ujung-ujungnya syariah juga nggak syariah gitu. Itu kan akhirnya jadi istilahnya menggeneralisir ya, dan itu bahaya. Menggeneralisir itu nggak boleh sebenarnya. Nah, kita harus tetap objektif dan juga harus tetap jernih menilainya. Nah, ketika di saham pun sama. Orang mengatakan ini kan memang ada utangnya, ini kan ada pendapatan halalnya. Kenapa dihalalkan? Tadi alasannya. Kita jangan meninggalkan sesuatu yang sudah diikhtiarkan, itu bisa dilakukan oleh kita. Gitu. Termasuk tadi Kang, masalah kredit motor itu kan sekarang sudah ada yang syariahnya. Kan orang akhirnya gini, ini yang saya kurang sepakat. Orang mengatakan bahwa setiap kredit adalah haram. Nah, karena di dalam Islam itu sudah ada koridornya, misalnya ijarah al-muntahiyah bitamlik, nyewa yang berujung pemilikan. Itu ada fikihnya. Kemudian atau misalnya baik di zaman ajil, membeli atau menjual dengan harga diangsur. Itu ada. Nah, kalau kita lantas mengharamkan, jadi kita mengharamkan fikihnya dong. Bukan lagi mengharamkan kreditnya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Pentingnya padahal fikih itu kan juga disimpulkan atau dari hasil ijtihad orang-orang yang yang katakanlah ini dalam bahasa sederhana ya Kang ya, berani menanggung dosa kalau mereka salah kan. Iya, betul. Nah, itu apalagi mereka ulama-ulama. Kita kan tinggal ngambil produknya aja gitu, nggak dipusing. Jadi gini Kang, saya selalu analoginya gini. Teman-teman sebagai pengguna HP kan teman-teman nggak perlu memahami misalnya alur bagaimana sih SMS terjadi atau bagaimana sih WA itu membuat algoritmanya seperti apa. Kita kan tinggal pakai aja. Nah, kecuali kalau teman-teman ingin mempelajari ya belajarlah. Kalau dalam hukum fikih ya belajarlah jadi ahli fikih gitu. Kalau kita kan cuma user fatwa, ya udah pakai aja fatwanya, kita percaya saja mereka itu benar. Dan gini Kang, teori atau metodologi istinbat atau pengambilan hukum di DSN MUI itu diakui oleh dunia paling komprehensif dan paling gradual serta paling sistematis. Saya pernah ada saya menghadiri disertasi seorang doktor. Dia membandingkan metodologi pengambilan hukum atau istinbat istilah fikihnya di berbagai negara. Dan mereka sepakat bahwa Indonesia itu yang paling komprehensif. Kalau akan misalnya nanti baca fatwa DSN MUI itu pertama misalnya ada ayat Quran, ada hadis, ada misalnya asar sahabat, ada pendapat ulama, baru itu ijtihad dan memutuskan ini boleh atau tidak. Ya, termasuk ini saya tadi nunjukin Mang Amsi buku ini, memahami bisnis bank syariah. Wah, ini terbalik tulisannya ini. Di sini juga dijelaskan ada asas dasarnya bagaimana muamalah, asas apa ya? Wah, saya ini bukan orang agama. Asas di tengah-tengah, asas daruratnya bagaimana. Nah, itu kan menurun. Nah, kembali ke yang tadi isu perbedaan. Ya nggak masalah sih kalau ada orang yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi ya mohon berhati-hati kalau menyebarkan ke khalayak luas. Karena kan faktanya, kenyataannya ada banyak sekali ini Kang, misalnya orang jadi nggak berani mencicil karena dengan asumsi itu semua haram, padahal kan ya pakai cara kredit syariah bisa misalnya untuk asuransi bisa. Kan bahayanya kita, umat muslim nanti kalau nggak bisa mengakses
aset-aset keuangan seperti itu, ekonominya juga tertinggal dong. Secara Betul. tidak Dan itu langsung. kan dibuktikan sekarang justru yang berkembang ekonomi syariahnya negara non-Muslim. Sebagiannya seperti itu kan, misalnya di UK, Hmm. di Denmark gitu ya. Hmm. Bank syariah pertama juga kan bukan di negara Islam ternyata kan, Hmm. justru di Eropa gitu kan. Karena apa? Secara sistem syariah itu ya buat semua orang gitu. Rahmatan lil Ya. alamin itu benar terbukti. Jadi sebenarnya kita tinggal memanfaatkan dan tinggal mungkin mengubah mindset saja ya. Atau misalnya karena gini kan, ini mungkin saya juga sedikit membahas ya. Kenapa misalnya orang sekarang cenderung memudahkan untuk mengharamkan sesuatu gitu. Hmm. Kalau saya mengkaitnya dari sisi ilmu media ya. Ketika orang katakanlah tanda kutip mau hijrah atau mau belajar serius tentang agama, cara termudah sekarang kan googling. Hmm. Nah, ketika di Google kan yang memenuhi laman page one-nya itu kebanyakan ya mungkin pemahaman yang katakanlah agak restricted gitu. Jadi mereka langsung mendapatkan informasinya dari situ. Sementara misalnya yang moderat atau yang lebih menggunakan kaidah-kaidah usul fikih itu tidak muncul di halaman pertama gitu. Kalau saya melihatnya dari sisi situ sih, Kang. Jadi Hmm. karena kan sekarang akses medianya lewat search engine atau lewat medsos, dan sekarang kita tahu sendiri search engine dan medsosnya misalnya dominannya pembahasannya yang seperti itu. Jadi itu terserah sih, itu bebas pendapat saja. Tapi ketika misalnya itu serampangan dan tanpa ilmu atau tanpa ada kajian mendalam tentang sebuah pendapat, itu bisa jadi akhirnya menggeneralisir sebuah pendapat yang bisa saja keliru seperti itu. Oke, makasih Kang penjelasannya. Saya kira sudah cukup lengkap sebelum menutup. Jadi kalau kita memahami itu tadi dari awal hingga akhir, dari kaidah fikih, dari hukum, dari tantangan, dari pemahaman yang salah, ya jadinya kita kan sebagai umat Muslim di bulan Ramadan yang spesial ini, ya kita jadi punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sarana atau instrumen investasi, sarana keuangan di era modern ini untuk ya memiliki sebagian kecil perusahaan yang baik-baik, tentu saja yang bagus-bagus, apalagi dengan kriteria-kriteria seperti yang diungkap oleh Mang Amsi tadi, misalnya di indeks isi, bahwa utangnya itu justru lebih kecil dibanding kriteria-kriteria perusahaan yang konvensional. Itu kan sebenarnya kriterianya jauh lebih aman. Nah, kita harapannya justru dengan berinvestasi mengikuti paradigma syariah bagi teman-teman Muslim bisa apa ini istilah Islamnya ini ya? Ya Berkah, mendapat apa kan? bisa berkah. Bisa ya berkah untuk maslahat yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu Iya. ya Kang ya. Terima Iya, kasih iya, Mas. sudah Sami-sami. ngobrol bersama Nuhun. Bola Salju. Saya akan tutup. Oke. Wassalamualaikum. Sebelumnya selamat berpuasa kepada rekan-rekan teman-teman investor Muslim semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.